bahasa usul fikih itu namanya al-khair al-qasir, tapi lebih kepada al-khair al-muta'addi. Bagaimana ilmu yang kita terima ini kemudian kita sebarkan, tidak hanya manfaat bagi kita tapi juga manfaat bagi orang lain. Ada pepatah dikatakan al-khair al-muta'addi afdal min al-qasir. Kebaikan yang manfaatnya bisa diterima diserap orang banyak lebih utama daripada kebaikan yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Jadi itu Rasulullah mencontohkan ketika ada orang yang sedang zikir, ibadah dengan orang yang di majelis ilmu, maka Rasulullah memilih majelis yang majelis ilmu. Karena ibadah, zikir, itu manfaatnya mungkin hanya untuk dirinya, tapi majelis ilmu untuk orang lain. Semangatnya adalah semangat khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Jadi tidak hanya sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran, tapi diteruskan wa 'allamahu. Disinilah ada kemanfaatan. Maka semangat kita pada malam hari ini adalah semangat mencari ilmu. Insya Allah dengan semangat mencari ilmu, niatnya benar, dosa-dosa kita akan rontok. Amin ya rabbal alamin. Ceritakan dalam sebuah riwayat ada seorang tua namanya Qabisah. Qabisah itu sudah tua renta pada Rasulullah, ya Rasulullah, kaburat sini wa rafa'atni. Saya sudah tua, umur saya sudah renta, gigi saya sudah berguguran, kulit sudah kendur dan lain sebagainya. Bagaimana saya mencari ilmu? Rasul mengatakan, ya Qabisah, ma marota bihajarin wala madanin ila astaghfarallah. Kamu tidak berangkat dari rumahmu ke tempat pengajian ini dan kamu melewati kerikil-kerikil, ranting-ranting, semuanya minta pengampunan untukmu karena kamu mencari ilmu. Maka niatnya untuk mencari ilmu. Ini penting. Karena kadang-kadang kita ini lupa niat. Karena niat inilah yang akan menentukan amal kita ini berpahala atau tidak. Niat inilah yang akan menentukan amal kita dianggap ibadah atau tidak. Contohnya begini, saya tidak makan mulai fajar sampai maghrib. Pak Kuncoro juga sama, tidak makan mulai fajar sampai maghrib. Saya tidak makan fajar sampai maghrib karena tidak punya uang, tidak punya minuman. Pak Kuncoro niatnya puasa, sama-sama tidak makan, sama-sama lapar, sama-sama haus, tapi beda. Ya, nilainya Pak Kuncoro nilai ibadah, nilai saya bukan ibadah, nilai kelaparan dan punya apa-apa. Karena tidak niat kan gitu. Nah disinilah perlunya niat. Jadi, niat dari rumah ini beda. Kemudian niatnya jangan salah. Mohon maaf, antara tahadus bin ni'mah dengan riya itu beda tipis. Dalam Al-Tuhan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wah, alhamdulillah tadi saya ikut pengajian. Penceramahnya Pak Saiful Anwar pakai P. Pakai P enggak pakai F, ternyata Sunda. Saya kemarin ke terapi, Pak, bukan F Pak, enggak pakai P. Enggak salah Pak, betul. Saya orang Sunda, enggak senang F, tapi senang P. Itu hikmah. Maunya tahadus bin ni'mah. Alhamdulillah saya bisa ngaji, dapat apalah, mungkin sedikit, bisa jadi banyak. Tapi kita dia tahu dalam hati kita ada apa. Sama dengan misalnya, alhamdulillah anak saya tamat gontor. Dia lulus dengan kam laut. Sekarang habis di sini alhamdulillah, di sini kita tidak tahu. Nah itulah beda tipis antara tahadus bin ni'mah dengan riya. Untuk itulah Rasulullah mengingatkan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling saya takuti dari kamu adalah syirik kecil, namanya riya, karena tidak bisa dibaca. Beda tipis antara tahadus bin ni'mah dengan riya. Alhamdulillah saya tak ikut pengajian. Dalam hatinya wallahu a'lam. Kan gitu. Inilah harus memperbaiki niat dalam segala hal, kita harus memperbaiki niat. Niatnya adalah niat mencari ilmu. Insya Allah kalau niatnya mencari ilmu, ini kita mencari sesuatu yang sangat besar. Karena kita mencari yang sangat besar, tentunya harus disiapkan dengan jiwa besar. Kalau dalam bahasa hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah wa innal malaikata la tadau ajrihata ridwan bima yasna wa inna al makhluqat hatta hitan fil bahri
yastaghfir li talabil ilmi. Fainal ulama warasatul anbiya wa inal anbiya lam yarisu dinaran wala dirhaman innama warathul ilma faman akhadahu faqad akhadha bi hadin wafir. Ini hadis panjang, tapi yang penting yang terakhir, faman akhadahu faqad akhadha bi hadin wafir. Barang siapa yang mengambil bagian mencari ilmu, maka dia sudah mengambil bagian yang terbesar. Karena Rasulullah, para nabi tidak pernah mewariskan dirham, tidak pernah mewariskan dinar, tapi mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bi hadin wafir. Barang siapa yang mengambil bagian itu, maka dia sudah mengambil yang sangat besar. Sekali lagi, marilah kita niatkan mencari ilmu. Nah, kenapa harus mencari ilmu? Ini investasi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau investor itu tidak kerja keras, dia hanya duduk manis, tiap bulan dapat laporan, dapat bagian biasanya. Beda dengan pedagang, dengan pengusaha, harus lari sana, lari sini, kemudian bawa barang ke sana, distribusi sana, distribusi sini, kirim sana, kirim sini, ekspor impor misalnya, terlalu capek. Tapi investor tinggal duduk biasanya, duduk manis, nanti dia minta laporan, mana laporannya? Oh, saya dapat berapa persen, sekian persen, masuk rekening, masuk investor. Jadi mencari ilmu itu menurut saya adalah investasi. Investasi yang tidak terlalu bikin kita bingung dan capek. Dalam hadis kita sering kita hafalkan, idza matal insan in qata'an wa amalu illa min salasin. Kalau seseorang hamba atau seorang abad ada meninggal, maka terputus amalnya. Hingga 3.